tugas ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Kebencanaan yang diampu oleh Bapak Rendra Suprabu Haji, STMT CFM. Kabupaten Trenggalek. Mana sih Kabupaten Trenggalek itu? Trenggalek. Kata Trenggalek dianggap berasal dari kata terang dan gale, yang artinya sebagai terang ing gale. Trenggalek dianggap sebagai daerah yang memperoleh karunia melalui hati yang jernih. Nama Trenggalek merupakan sebuah kabupaten yang berada di barat Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Trenggalek memiliki pusat pemerintahan yang berada di Kecamatan Trenggalek dan berjarak 180 km dari Surabaya atau ibu kota Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini menempati wilayah seluas 1.205,22 km persegi yang dihuni oleh kurang lebih 700.000 jiwa. Kabupaten Trenggalek terletak di wilayah pesisir pantai selatan dan mempunyai batas wilayah seperti di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pacitan, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Kabupaten Trenggalek dengan luas wilayah 126.140 hektar, di mana 2/3 bagian luasnya merupakan tanah pegunungan dan terbagi menjadi 14 kecamatan dan 157 desa. Sedangkan luas laut 4 mil dari daratan adalah 711,17 km. Desa Pandean. Mana sih Desa Pandean itu? Desa Pandean adalah nama desa yang terletak di Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, yang memiliki batas wilayah seperti sebelah utara berbatasan dengan Desa Pakis dan Desa Sumbergayam, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Durenan, sebelah timur berbatasan dengan Desa Pausari dan Desa Malasan, dan yang terakhir sebelah barat berbatasan dengan Desa Durenan. Desa Pandean memiliki berbagai jenis produk rumah tangga yang asli diproduksi oleh warga Desa Pandean itu sendiri. Hasil dari penjualan produk rumah tangga tersebut dapat meningkatkan taraf kesejahteraan hidup warga Desa Pandean. Berbagai jenis olahan rumah tangga seperti jamu, getuk, camilan, dan keripik yang diproduksi warga Desa Pandean. Selain olahan makanan, terdapat juga jenis kerajinan yang diproduksi, seperti tas atau dompet dari bungkus jajanan, besek dari bambu, jilbab jahitan sendiri, bahkan bunga dari sedotan plastik. Desa Pandean juga khas dengan kebudayaan jaranan yang setiap tahunnya dipertontonkan untuk khalayak ramai. Selain itu, juga terdapat kesenian penekan jambe yang diikuti oleh beberapa warga. Fungsi dan keuntungan GIS. GIS atau Geographic Information System merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengatur, mengolah, menyimpan, dan menyajikan segala jenis data atau informasi yang berkaitan dengan kondisi geografis suatu wilayah. Manfaat GIS. Yang pertama, manajemen tata guna lahan. Yang kedua, pengawasan daerah bencana alam. Yang ketiga, inventarisasi sumber daya alam. Yang keempat, bidang perencanaan kota dan wilayah. Yang pertama, manajemen tata guna lahan. GIS bisa membantu dalam membuat perencanaan setiap wilayah pemanfaatan lahan di kota yang dibagi menjadi daerah permukiman, industri, perdagangan, perkantoran, fasilitas umum, dan jalur hijau yang hasilnya bisa digunakan sebagai acuan dalam pembangunan utilitas-utilitas yang dibutuhkan. Yang kedua, pengawasan daerah bencana alam. Dalam pengawasan daerah bencana alam, GIS memiliki manfaat antara lain yang pertama,
melihat luas daerah bencana alam dan sebagai pencegahan jika terjadi bencana alam di masa mendatang. Yang kedua, menentukan tingkat bahaya erosi. Yang ketiga, memprediksi ketinggian banjir. Yang keempat, memprediksi tingkat kekeringan. Yang kelima, menyusun rencana-rencana pembangunan ulang daerah bencana. Kemudian yang ketiga, inventarisasi sumber daya alam. Manfaatnya, yang pertama, untuk mengetahui persebaran beberapa sumber daya alam, seperti minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan bahkan tambang lainnya. Yang kedua, untuk mengetahui persebaran area lahan yang potensial dan lahan kritis, area hutan yang masih baik dan hutan yang telah rusak, area lahan pertanian dan perkebunan, perubahan dan pemanfaatan penggunaan lahan, rehabilitasi dan konservasi lahan. Yang keempat, bidang perencanaan kota dan wilayah. Yang pertama pada bidang sumber daya. Untuk kesesuaian lahan, permukiman, pertanian, perkebunan, tata guna lahan, pertambangan, dan energi, serta analisis daerah rawan bencana. Yang kedua pada bidang perencanaan ruang. Untuk perencanaan tata ruang wilayah, kawasan industri pasar, dan permukiman. Yang ketiga pada bidang manajemen atau sarana prasarana. Untuk sistem jaringan air bersih, perencanaan, dan perluasan jaringan listrik. Yang keempat pada bidang transportasi. Inventarisasi jaringan transportasi publik, perencanaan perluasan sistem jaringan jalan, serta analisis kawasan rawan macet dan kecelakaan. Yang kelima, bidang sosial dan budaya. Untuk mengetahui luas dan persebaran penduduk suatu daerah, pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan suatu kawasan. Tutorial membuat peta. Langkah pertama, kita sudah membuka ArcMap. Kemudian kita arahkan kursor ke pojok kanan atas, kita pilih file, kemudian kita pilih Paste and Print Setup. Kemudian kita ganti orientationnya menjadi landscape dan size-nya kita pilih letter plus scale, kemudian klik OK. Setelah itu kita arahkan kursor ke kiri bawah ke layout view. Nah, muncullah layers data frame. Kemudian kotak layers kita atur agar pas. Misal kita ingin kotak kita terlihat lurus, maka kita tarik kotaknya ke arah kiri. Jadi misal kita tarik, garisnya akan ikut ketarik. Layers ini digunakan untuk menempatkan peta yang akan kita tampilkan. Untuk yang bagian kanan, menurut SNI akan diletakkan kopeta, dan di bawah kopeta ada nama peta, kemudian legenda, skala, arah mata angin, dan di bawahnya ada sumber dari pembuatan peta. Kemudian di bawahnya lagi akan ada data frame atau peta insert yang menunjukkan lokasi dari peta yang ada di layers. Kemudian kita akan membuat kotak untuk kopetanya, yaitu kita arahkan kursor ke rectangle, kita paskan, kita klik, terus kita tarik, kita atur. Nah, muncul. Kemudian kita klik, properties, colornya kita
no color, kita pilih hitam. Nah, jadi kemudian di sini di arah kanan atas akan ada logo UNED. Kemudian di tengah akan ada tulisan program studi dan instansi pendidikan Universitas Jember. Kemudian kita buat kotak lagi untuk menunjukkan nama peta tersebut. Kita paskan. Kemudian kita tarik. Ini kita tambahkan gambar dengan cara insert picture. Kita cari file gambar logo UNED-nya. Kita kecilkan, letakkan di kotak dan kita paskan. Kemudian untuk menambahkan teks, kita arahkan kursor ke sini dan muncullah teks. Kemudian kita ketik perencanaan wilayah dan kota. Kemudian atur fontnya. Kemudian kita copy. Untuk menuliskan nama instansi pendidikannya, Universitas Jember. Kita atur. Kemudian untuk kotak di bawahnya digunakan untuk menamai peta tersebut. Caranya sama, kita pilih teks dan kita ketik peta batas RW. Wilayah RW 3, Desa Pandean, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Kita klik OK. Kita tengahkan. Kemudian kita paskan fontnya.
Kemudian kita buat kotak untuk legendanya. Kemudian kita pilih insert dan new data frame. Untuk membuat data frame-nya, kita letakkan di bawah karena sesuai SNI terletak di bawah. Data frame akan menunjukkan letak dari peta yang ada di layout nanti. Kemudian kita paskan kotak di atas data frame akan diisi dengan skala dan arah mata angin serta sumber. Kita buat saja kotaknya. Kita rapatkan garisnya. Kotak layers kita tambahkan add data. Kemudian kita cari data Citra Desa Pandean. Kita klik add. Nah, muncullah Citra data tersebut saya download dari SAS Planet. Kemudian kita add data lagi dan kita masukkan file batas wilayah. Kita klik, kemudian kita add, kemudian kita close. Nah, muncul data tersebut saya download di lapak GIS. Kita pilih dan kemudian kita pilih identifikasi untuk melihat peta yang akan kita buat Desa Pandean. Kita close. Kemudian kita pilih queryability definition. Kita tunggu.
kemudian kita klik kodenya, nemu BPJ, klik OK. Nah, muncullah SHB Desa Pandiannya. Kemudian kita ganti 3, kita ganti Wanroska. Oke. Kita perbesar, kita paskan tengah-tengah, kemudian add data, kita masukin SHP batas RW-nya, add, close. Nah, muncul itu batas RW saya, RW 3. Kemudian kita klik untuk mengganti warnanya. Muncul petakan RW saya, kemudian kita tampilkan lahan terbangunnya. Nah, muncullah kemudian kita zoom out. Kita ganti warnanya. Kita zoom hanya RW-nya saja. Kita ganti skalanya. Oh iya, kita belum memasukkan SHP jalannya. Kita buat dulu SHP jalannya. Klik OK, close. Kita start editing. Continue. Kita pilih jalan. Kita klik. Kemudian
kemudian kita tarik. Nah, muncul. Kemudian kita klik lagi jalan lingkungannya. Kita tarik. Nah, muncul. Kemudian kita klik lagi. Tarik. Nah, muncul. Yes. Jalan tersebut merupakan arteri sekunder. Kemudian kita pilih properties. Pilih simbologi, kategoris, value-nya kita ganti, ketik 1, 2, kita klik OK, kemudian kita klik OK, kita namai arteri sekunder, kemudian nomor satunya kita namai jalan lingkungan. Kita properties, kita hapus saja, remove, OK. Untuk jalan sekundernya kita pilih warna biru, ya width-nya kurang jelas, kemudian kita ganti width-nya 5, kemudian kita klik OK, ya muncul. Kemudian untuk jalan lingkungannya kita ganti warna orange. Width-nya kita samakan 5. Can edit features, continue. Kita zoom in, kemudian kita klik jalan lingkungannya, kemudian kita geser, kita klik jalan lingkungan yang satunya, kita klik OK, ya muncul. Kemudian ke editor kita klik stop editing, kita yes, sudah jadi layar peta dari RW3 Desa Pandean. Kemudian kita lanjutkan untuk mengedit layout dari peta. Kita klik new data frame, kemudian add data, kita masukkan SHP nya, kita add, muncul peta Indonesia nya, tapi di sini saya hanya mengambil kabupaten kotanya. Kita memilih kabupaten kota Kutu Trenggalek, kita klik OK, kecil, kita zoom in, muncullah Kabupaten Trenggaleknya. Kabupaten Trenggalek seperti bentuk wayang Semar.
klik OK. Kemudian kita properties, kita ganti warnanya. Berhubung di Desa Pandean terdapat maksudnya di Kabupaten Trenggalek ada 2 desa yang namanya Desa Pandean, tepatnya di Kecamatan Durenan sama di Kecamatan Dongko. Tapi desa saya itu terdapat di Kecamatan Durenan. Tapi itu bisa dihapus kok. Caranya kita zoom in terlebih dahulu. Kita pilih delete. Ya. Di situ cuma muncul desa saya. Kemudian kalau untuk membuat ngasih tahu cuma Kabupaten Trenggaleknya aja, kita ganti warnanya. Kita pilih, klik OK, klik OK. Kita klik edit, continue. Yang muncul tapi kurang jelas, kita ganti, klik OK. Trenggalek, kita ganti warnanya, oranye. Kita ganti putih. Kemudian setelah itu kita lanjutkan data, kita masukkan SAPRT. Nah, muncul selanjutnya kita akan meneruskan data layoutnya. Itu menunjukkan legenda. Kita ganti legenda, klik OK. Nah, muncul legendanya. Kita convert dulu, kita upgrade. Kita hapus saja. Kita tarik, kita taruh tengah. Kita space file untuk menambahkan skala.
bagian bawah legenda. Kita taruh di pas tengah-tengah. Kemudian kita tambahkan, kita klik logo mata angin. Kita paskan. Nanti kita tambahkan skala batangnya. Kita klik OK. Muncul skala batangnya. Kita atur posisinya. Kemudian kita tambahkan teks untuk menuliskan sumber. Kita ketik sumber sasplanet sama lapakcis.com. Klik OK. Dan kita tambahkan keterangan. Sumbernya kita taruh tengah. Oh ya, di sini saya akan memperbaiki legendanya terlebih dahulu. Soalnya ada satu legenda yang kurang, tidak terdapat di legenda. Itu lahan terbangun sama batas desa Pandean. Kita masukkan. RT RW. Kita next. Kita ganti nama legendanya pakai huruf balok. Next. Muncul legendanya. Berhubung di situ, kita edit dulu. Kita hapus legenda jalan ID. Kita geser ke atas.
berhubung batas yang berwarna toska itu namanya bukan itu, jadi saya ganti namanya Desa Pandean. Klik OK. Kita agak tengahkan. Peta sudah selesai, kemudian saya akan mengekspor data petanya. Caranya kita klik file, export map, kita pilih format penyimpanannya, di mana tempatnya di local disk, di UAS, kita ganti nama peta batas RW 3 Desa Pandean Trenggalek. Kita ganti resolusinya 300, dan kita pilih PDF sudah tersimpan proses. Kita save aja. Oke, selesai. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Lesson Learned Komputasi Perencanaan. Lesson Learned Komputasi Perencanaan. Yang pertama, menguasai konsep dasar ilmu komunikasi yang berfungsi sebagai landasan utama komunikasi informasi spasial. Yang kedua, menerapkan komunikasi efektif dengan menggunakan media visual yang komunikatif dan interaktif. Yang ketiga, memahami dan menguasai perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mempresentasikan analisa spasial terkait dengan ilmu perencanaan wilayah dan kota. Yang keempat, menyelesaikan tugas tentang komunikasi perencanaan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah, sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian serta secara mandiri dan kelompok. Sekian video dari saya kali ini, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.